Melanjutkan video sebelumnya, bawahan Duan Changde menyampaikan laporan mengenai Master Chang yang menyuruhnya agar tidak perlu khawatir, karena harimau hitam itu tidak akan bisa meninggalkan kota Xiaoqi hidup-hidup. Pernyataan Master Chang membuat Duan Changde dan Wan Feng menjadi kebingungan. Dengan sangat kesal Duan Changde mengomel karena Master Chang berbicara seenak jidat, tanpa dia tahu situasi di kota Xiaoqi. Tidak berselang lama langit menjadi merah, terpancar aura demon yang sangat kuat dari suatu tempat, membuat Wan Feng menduga bahwa Mingjue telah mengaktifkan teknik rahasia ras demonik. Dia meyakini di antara semua Holy Master Duan Changde lah yang paling kuat. Dengan semua bawahan Wan Feng yang serempak memuji kemampuan Duan Changde, membuat dirinya seakan-akan diminta untuk turun tangan berhadapan dengan Mingjue. Sontak hal itu membuat Duan Changde semakin kesal, dia mengomel ke semua orang yang menyampaikan argumen tersebut. Lanjut Wan Feng meminta Duan Changde untuk sedikit maju, dan melihat bagaimana kondisi pertempuran di sana. Duan Changde memuji kejeniusan adiknya itu, yang memojokkan dirinya untuk bergerak, karena dia merupakan yang paling kuat di antara mereka. Mau tidak mau meski itu beresiko, Duan Changde terpaksa mendekati aura demonik yang semakin pekat. Tiba-tiba saja Duan Changde dibuat terkejut, karena semakin dia mendekat energi di dalam tubuhnya menghilang, sehingga dia terjatuh dari atas langit. Duan Changde kebingungan dengan apa yang terjadi padanya, karena di sana sedang terjadi ledakan yang begitu kuat. Setelah dia mendarat, Duan Changde memperhatikan ke arah ledakan sebelumnya, terlihat energi demonik yang sudah menyebar luas ke semua wilayah kota Xiaoqi. Duan Changde mengetahui alasan energinya yang tiba-tiba menghilang, pasti karena terpengaruh oleh aura gelap tersebut. Situasi kota Xiaoqi sedang tidak baik-baik saja, semua orang berhamburan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Duan Changde tanpa kekuatannya mencoba berjalan meski dia sulit untuk melangkahkan kakinya. Terlihat Mingjue yang sudah siap dalam mode menyerang, dia menatap tajam ke arah Ye Fengqing yang sudah ketakutan. Ye Chengqing secara random menebaskan goloknya ke sana-sini karena panik, membuat Mingjue mentertawakan tindakannya yang menurutnya itu gerakan aneh. Tiba-tiba saja Mingjue mengaum sangat keras, terpancar dari mulutnya energi yang sangat kuat menerpa Ye Chengqing. Ye Chengqing menyadari harimau di hadapannya menyerang dengan gelombang suara, lalu harimau mengarahkan gelombangnya ke golok Ye Chengqing sehingga goloknya terlepas dari genggaman Ye Chengqing. Lanjut dia menerjang hendak menerkam Ye Chengqing yang sudah kehilangan senjatanya. Huang dan pohon Su panik karena tuannya yang terancam bahaya. Ye Chengqing mengambil sesuatu dari balik bajunya, dia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, yang merupakan sebuah sosis panggang yang terbuat dari gilingan whiskes dan daging segar. Huang sudah menduga jika tuannya pasti memiliki senjata ajaib lainnya. Mingjue yang tadinya terlihat menakutkan, melihat makanan yang sangat langka itu, membuat naluri binatangnya tidak bisa menahan untuk menyantap sosis tersebut. Dia mencoba untuk menyadarkan dirinya agar tidak terpengaruh, namun Ye Chengqing terus mengayunkan sosis premium ke sana kemari, sehingga Mingjue tidak bisa menahan godaan aroma yang tercium menarik perhatiannya. Dia pun langsung menggabruk sosisnya, membuat Ye Chengqing bernapas lega karena senjata rahasianya benar-benar muntahir. Selagi Hanjue asik menikmati makanannya sambil guling-guling, meski dalam hati dia ingin menyerang Ye Chengqing, namun sangat sulit untuk mengendalikan diri, untuk menolak sosis premium tersebut. Dan Ye Chengqing secara diam-diam mengambil kembali goloknya, lalu dengan sorot mata yang menakutkan, dia langsung menebas Mingjue dengan sadis, sampai cairan merah menyembur berserakan. Ye Chengqing mengomeli Hanjue yang sudah membuat keributan di depan rumahnya, dan Hanjue meninggoy dengan cara yang sangat memalukan. Huang menyaksikan pertarungan yang spektakuler, dia sangat bangga atas kehebatan tuannya, dan pohon Su bersyukur untungnya Ye Chengqing turun tangan, jika tidak mereka semua pasti akan lenyap. Untuk berjaga-jaga Ye Chengqing akan membuat lagi sosis panggang yang serupa, untuk menangani rubah betina Tusi. Pindah ke situasi Duan Changde, yang sedang berusaha menahan kekuatan demonik yang masih menekannya, namun tiba-tiba energi gelap tersebut menghilang seketika, membuatnya kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tidak berselang lama aura hijau melesat menghampirinya, ternyata Wan Feng datang karena merasakan situasi sudah aman. Dengan watadosnya dia mengatakan energi gelap itu telah menghilang. Duan Changde yakin sekali bahwa di daratan Zhongzhou, tidak ada satupun yang mampu menghadapi Mingjue secara langsung. Bahkan meski mereka berdua sekalipun melawannya, itu akan sangat sulit mengalahkannya.
Akhirnya Duan Changde mempercayai apa yang dikatakan Master Chang agar tidak usah khawatir. Wan Feng masih tidak percaya jika leluhur klan Harimau Hitam bisa musnah begitu saja. Dia menduga mungkin karena keberadaan lukisan Black Emperor yang benar adanya di kota Xiaoqi. Duan Changde dan Wan Feng bergegas menuju lokasi pertempuran sebelumnya untuk memastikan takutnya Ming Jue masih hidup. Karena jika dia masih berkeliaran di sana, maka kehancuran Zhongzhou pasti akan terjadi. Singkat cerita, di kediaman Ye Chengqing, Huang sedang mencemooh jasad Ming Jue. Ye Chengqing sudah memastikan bahwa harimau itu sudah almarhum. Dia berpendapat bahwa di dunia kultivasi ini, kalau harimau bukan termasuk hewan yang dilindungi. Dia pun menyeretnya membawa jasad Ming Jue ke dalam rumahnya, agar tidak ada orang lain yang menemukannya. Setelah harimau tersebut berhasil dia bawa pulang, Sisan sontak terkejut melihat Ming Jue sudah tewas di tangan Ye Chengqing. Sisan menanyakan kepada Huang apa dia sudah mati. Dengan bangga Huang membenarkan, dan itu berkat tuannya yang turun tangan tanpa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Selagi Ye Chengqing berencana untuk membuat harimau itu dijadikan bahan makanannya, Sisan sangat bersyukur karena berhasil mencegah leluhur Tusi untuk tidak menyinggung Ye Chengqing. Kalau tidak, mungkin dia pun bernasib sama dengan Ming Jue. Ye Chengqing menoleh ke arah Sisan, lalu mengelus kepalanya dengan lembut. Sisan pun semakin betah tinggal di sana, karena ada sosok kuat yang mungkin menurutnya akan menjadi pondasi kokoh bagi klan rubahnya. Sisan langsung melompat ke pelukan Ye Chengqing. Dia bersikap manja untuk membuat Ye Chengqing semakin menyayanginya. Maka Ye Chengqing pun memutuskan Sisan sebagai peliharaan barunya, sontak membuat Sisan begitu senang. Dia langsung love dan tidak menduga bahwa sosok sekuat itu memiliki hati yang baik dan lembut. Dalam hati Sisan meminta maaf kepada leluhurnya, karena selama 10.000 tahun berencana untuk mengembalikan ras Demon, tidak sebanding dengan kasih sayang Ye Chengqing terhadapnya. Huang memperhatikan kedekatan mereka semakin bangga terhadap tuannya, yang dalam waktu singkat dapat menjinakkan Sisan dengan pesonanya. Suasana siang hari yang cerah di depan toko kelontong, tiba-tiba datang Duan Changde dan Wan Feng untuk menginvestigasi. Mereka memperhatikan area sekitar, dan Duan Changde melihat adanya bercak noda darah yang berserakan di dekat sana. Duan Changde memeriksa DNA dari darah itu, ternyata cocok dengan Ming Jue. Sontak mereka sangat terkejut tidak percaya, pantas saja auranya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, yang berkemungkinan besar Ming Jue telah tewas. Percaya tidak percaya, bukti menunjukkan memang itu yang kebenarannya. Mereka berpikir keras tentang sosok manakah yang bisa melenyapkan Ming Jue, yang terkenal kuat dan ganasnya di ras demonik. Penilaian Duan Changde sebelumnya bertolak belakang dengan fakta. Dia menganggap Ming Jue yang telah melarikan diri karena telah mendapatkan lukisan Black Emperor, namun ternyata dia justru tewas di sini. Duan Changde merasakan ada energi spiritual murni yang terpancar dari rumah di hadapannya. Kini dia sedikit yakin adanya seorang ahli yang tinggal di kota Xiaoqi. Duan Changde pun berjalan mendekati kediaman Ye Chengqing, dan Wan Feng menanyakan padanya, apakah saudara tidak penasaran dengan orang yang melenyapkan Ming Jue? Duan Changde mengatakan, bahwa ketika sampai di sini, sang ahli itu sudah membereskan Ming Jue. Apakah kau mengerti? Wan Feng pun langsung terdiam, dia mengerti apa yang dimaksud Duan Changde, bahwa sang ahli tidak mau diganggu. Lanjut Duan Changde mengatakan, terlalu penasaran bukanlah hal yang baik, bahkan bisa saja sampai mengorbankan nyawa kita jika terus mencari tahunya. Singkat cerita, Duan Changde telah kembali ke sektenya, dan Ye Chengqing memberikan tempat makan beserta kandang untuk Sisan beristirahat. Ye Chengqing memenuhi semua fasilitas untuk Sisan dengan lengkap. Pohon Su menanyakan kepada Huang mengapa Tuan Ye ingin Sisan tidur di halaman. Huang juga tidak mengetahui alasannya, mungkin Tuan Ye memiliki niat lain. Karena hari ini sangat melelahkan, Ye Chengqing menyuruh semuanya untuk beristirahat lebih awal. Ye Chengqing beranjak mau masuk ke rumahnya, namun Sisan terus mengikutinya. Dia tidak ingin tidur di halaman. Ye Chengqing pun menggendongnya, dan menanyakan apakah Sisan ingin tidur dengannya. Sisan mengeong sambil menganggukkan kepalanya, maka dengan senyuman hangat Ye Chengqing pun membawanya. Pohon Su beranggapan bahwa Tuan Ye sengaja bermain keras, untuk menguji Sisan apakah penurut. Itu salah satu cara Tuan Ye untuk mendapatkannya. Huang sangat kagum dengan kepintaran tuannya, padahal Ye Chengqing menganggap Sisan hanya peliharaannya saja.
Akibat pertempuran dengan Mingjue, pohon su menguras banyak energi vitalnya, sehingga dia akan tidur cukup lama. Paling cepat sekitar 1-2 tahunan, bahkan bisa sampai beberapa dekade. Sebelum pohon su benar-benar memulai beristirahat, dia bercerita tentang kekuatan langit dan bumi. Pohon su menyimpan kekuatan itu di sehelai daun yang dia berikan kepada Huang, agar Huang dapat menembus alam kaisar iblis dengan cepat. Namun pohon su meminta Huang untuk berjanji, agar Huang melindungi Tuan Ye selamanya. Tapi jika sampai Huang mengingkari janjinya, di saat pohon su terbangun nanti dia akan langsung menghancurkan kultivasi Huang. Huang meyakinkan pohon su agar tidak usah khawatir tentang hal itu, karena dirinya sudah bertekad untuk mengabdikan diri kepada Ye Chengqing. Pohon su sedikit tenang mendengar apa yang disampaikan Huang, dia pun mulai tertidur ditemani Huang di dekatnya. Tiba-tiba saja terpancar aura kuat di sekeliling mereka, tanpa Huang sadari yang sudah sangat lelap. Aura tersebut menghampiri Ye Chengqing yang sedang tertidur dengan Sisan, itu merupakan tanda dari pohon su yang berpamitan kepada tuannya. Singkat cerita keesokan paginya, Ye Chengqing baru terbangun dari tidurnya, dia keheranan karena merasa di tempat tidurnya begitu ramai. Setelah Ye Chengqing menoleh ke samping tempat tidurnya, terlihat Sisan yang tidak disengaja sudah berubah dalam wujud manusia. Sontak hal itu membuatnya begitu terkejut, terakhir kali terjadi tiba-tiba ada Su Ixin, lalu Ye Chengqing yang refleks berteriak menanyakan siapa perempuan di dekatnya itu, saking terkejutnya Sisan sampai terjatuh dari atas ranjang. Sisan sambil terduduk mengatakan bukankah itu sedikit keterlaluan? Tuan tidur bersamaku tadi malam, dan sekarang Tuan mencampakkanku begitu saja. Ye Chengqing bergumam di dalam hati, apa aku telah melakukan yang mengerikan tadi malam, mengapa aku sama sekali tidak mengingat. Namun setelah dia perhatikan baik-baik, telinga Sisan yang sama persis dengan rubah betina peliharaannya, kemudian ekornya juga memiliki warna yang sama, sontak membuat Ye Chengqing sangat terkejut. Apa jangan-jangan kau adalah rubah putih itu? Dengan senyuman hangat Sisan membenarkan apa yang Ye Chengqing katakan. Ye Chengqing tidak percaya dengan kejadian yang tidak terduga, dia merasa hidupnya telah selesai kali ini, merasa dirinya sudah seperti Raja Zhou. Namun setelah diperhatikan baik-baik wujud Sisan, menurutnya tidak buruk juga. Singkat cerita percakapan mereka selesai, Ye Chengqing pergi ke halaman, dengan Sisan yang terus nempel padanya seperti upil. Belum lagi fisik Huang yang secara mendadak menjadi anjing yang bertubuh kekar, sampai Ye Chengqing tidak mengenalinya. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, akhirnya Ye Chengqing mengenali bahwa di hadapannya adalah Huang. Ye Chengqing bertanya-tanya mengapa hari ini begitu banyak kejadian yang tidak masuk akal. Tiba-tiba Huang pergi, dia seperti ingin menunjukkan sesuatu kepada Ye Chengqing. Huang menggonggong ke arah meja, membuat Ye Chengqing langsung menepis pegangan Sisan. Ternyata Huang memberikan batu hunyuan hasil jarahannya, saat di wilayah klan Spirit Fox. Ye Chengqing begitu terkejut, melihat di hadapannya sudah banyak batu penumbuk daun teh. Ye Chengqing menanyakan kepada Huang, apakah batu ini kamu yang membawanya? Huang mengibaskan ekornya, sambil dengan ekspresi yang terlihat bangga. Ye Chengqing pun langsung mencium Huang, dia memuji peliharaannya yang sangat pengertian. Huang menoleh ke arah Sisan, dengan raut wajah yang sedang mengejeknya. Kau jangan cemburu padaku ya. Sisan yang tampak kesal karena Huang menggunakan batu hunyuan, untuk merebut perhatian Ye Chengqing. Tidak berselang lama terdengar pembicaraan para warga sekitar, di depan toko kelontong Ye Chengqing. Mereka sedang membahas bahwa kemarin ada raungan harimau yang sangat keras. Mereka berencana akan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan. Ye Chengqing nampak gelisah, dia takut jika rumahnya diperiksa akan ketahuan menyimpan mayat Mingjue. Maka Ye Chengqing berencana untuk langsung memproses Mingjue menjadi hidangan. Singkat cerita Ye Chengqing dan Sisan pergi ke suatu tempat, dengan membawa banyak sate Mingjue untuk dibagikan. Sambil berjalan Ye Chengqing bertanya, apakah Sisan tidak takut ketahuan dirinya yang merupakan ras demon? Jangan khawatir Tuan, saya menggunakan teknik khusus untuk menyembunyikan wujud aslinya. Setelah jauh berjalan Ye Chengqing sampai di tempat tujuan, dia mulai berteriak ke semua orang yang ada di sana, menawarkan makanannya. Banyak orang yang berlalu lalang, dan para pedagang berdatangan menghampiri. Tuan Ye, daging macam apa ini? Ye Chengqing mengatakan bahwa ini hanya daging hasil buruan yang kebanyakan.
Ayo semuanya cicipi, jangan sungkan." Dalam hati Ye Chengqing rencananya berhasil untuk lolos dari penyelidikan. Lanjut Ye Chengqing menawarkan lagi karena satenya masih banyak. Seorang ibu-ibu memuji Ye Chengqing yang tampan dan juga pandai memasak. Sangat beruntung perempuan yang akan menikahi Tuan Ye. Lalu seorang ibu-ibu berbisik. Dia menanyakan apakah yang dibawa Tuan Ye itu adalah istri barunya. Ibu itu mengingat gadis yang pernah dibawa Ye Chengqing dulu, bukan orang yang sama. Karena gugup Ye Chengqing menjawab bahwa nona itu adalah milikku, maksudnya mungkin peliharaannya, namun pernyataan Ye Chengqing membuat Sisan dan ibu itu salah paham, menjadi ekspresi yang mereka tunjukkan tampak senang. Salah satu ibu-ibu itu berbisik bahwa anak muda zaman sekarang benar-benar liar. Bahkan mereka sampai mengomentari fisik Sisan yang ramping, menurutnya akan sulit saat melahirkan. Tiba-tiba bibi itu memperkenalkan keponakannya kepada Ye Chengqing, yang terlihat seperti banci lampu merah. Tanpa pertimbangan Ye Chengqing langsung menolak, dan Sisan nampak kesal karena telah dikomentari demikian. Maka Sisan akan menunjukkan pesonanya ke semua orang nanti. Singkat cerita, sate Mingjue telah laku keras, mereka pun telah kembali ke rumah. Namun tiba-tiba Sisan langsung masuk begitu saja, mengabaikan Ye Chengqing. Ye Chengqing kebingungan kenapa Sisan sikapnya tiba-tiba berubah, apakah dia kelelahan karena membawa banyak barang. Ye Chengqing pun berencana membujuk Sisan yang seperti perempuan sedang PMS. Ye Chengqing mengejarnya dengan wajah yang ceria, untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, namun Sisan tetap tidak menggubris, terlihat dia meneteskan air mata. Sampai tangis Sisan pun pecah, sambil mengatakan apakah Tuan Ye benar-benar berpikir, bahwa aku memiliki sosok yang buruk. Ye Chengqing memberitahu Sisan kalau Bibi Wang hanya bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Sisan semakin mendekati Ye Chengqing, dia menanyakan lalu bagaimana dengan yang ada di pikiran Tuan. Ye Chengqing memuji bahwa sosok Sisan secara alami adalah 1 dari 10.000. Kalau begitu tunggu apa lagi, cepat dan raih momennya. Melihat kemolekan Sisan malah uang yang meleleh, untungnya dia hanya tertarik pada anjing betina, kalau tidak mungkin akan sulit untuk menolak. Ye Chengqing kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Sisan, setelah berpikir cukup lama Ye Chengqing mengerti, lalu dia menyuruh Sisan untuk berpose sesuai yang dia katakan. Dengan wajah yang menjadi merah, Sisan tentu saja siap untuk melakukannya. Setelah beberapa saat Sisan terlihat nampak berkeringat, dengan wajah yang nampak merah. Ye Chengqing memuji Sisan yang begitu indah dengan posenya. Ternyata Sisan dijadikan bahan inspirasinya sebagai model lukisan. Padahal Huang sudah berharap akan ada adegan dewasanya di sini. Lanjut Sisan menanyakan kepada Huang, apa yang sedang dilakukan tuannya itu. Tunggu dan fokus saja dengan posemu, Tuan sedang menganugerahimu kekayaan yang besar. Huang paham betul karena dia pun pernah menjadi model Ye Chengqing. Sisan memahami yang disampaikan Huang, bahwa Tuan Ye ingin membantu untuk meningkatkan kultivasinya terlebih dahulu. Singkat cerita, Ye Chengqing telah menyelesaikan karya seninya, terlihat sebuah lukisan yang memancarkan energi Dao murni. Sisan pun nampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, karena lukisan tersebut seperti menarik jiwanya. Tidak lupa Ye Chengqing memberi nama lukisannya, namun Mamang tidak mengerti karena menggunakan tulisan China. Pindah ke Istana Gunung Persik yang merupakan kampung halaman Sisan, di sana sedang terjadi fenomena alam langit dan bumi. Beberapa penduduk di sana menganggap itu adalah pertanda keberuntungan. Dan benar saja tidak berselang lama, pohon persik yang belum saatnya berbunga tiba-tiba saja rimbun. Mereka langsung bergegas ingin menemui tetua dan leluhur Tusi, untuk memberitahukan fenomena tersebut. Setelah memperhatikan ke atas langit, aura yang begitu besar terhisap ke suatu tempat, tetua rubah yang tidak mengetahui itu bertanya kepada Tusi. Dia pun menjelaskan, bahwa ada seseorang yang sedang mencuri paksa kekayaan Gunung Persik. Tetua rubah berpikir keras tentang siapa sosok yang bisa melakukan hal ini. Tusi menduga dalam benaknya, mungkin ini ulah perbuatan Ye Chengqing. Lanjut Tusi pun menyuruh tetua rubah untuk tetap di sana berjaga-jaga, sedangkan dirinya akan pergi ke wilayah Southern, untuk menemui Lord Long. Singkat cerita, Tusi sudah sampai di daerah tersebut. Setelah menoleh ke bawah, dia melihat, ternyata tetua harimau hitam juga ada di sana. Tusi pun mendarat dan menanyakan mereka sedang apa di sini. Dengan hormat mereka memberitahukan kedatangannya ke sini untuk meminta Lord Long meramalkan leluhur klannya.
Sontak Tusi dibuat terkejut, karena Mingjue belum juga kembali ke klannya. Lanjut para tetua menjelaskan, bukan hanya itu bahkan lampu jiwa leluhur juga padam. Lampu jiwa terhubung ke setiap orang yang menggunakannya, ketika jiwanya menghilang lampu akan padam. Tusi semakin dibuat tercengang, jika benar begitu berarti Mingjue telah lenyap. Para tetua sontak emosi, karena kultivasi Mingjue tidak tertandingi bagaimana mungkin hal itu terjadi. Karena malas berdebat Tusi meminta mereka agar menganggapnya tidak mengatakan apapun. Namun dalam hati Tusi yakin, bahwa hilangnya Mingjue pasti berkaitan dengan sosok ahli dari kota Xiaoqi. Para tetua menanyakan kepada Tusi, barangkali dia mengetahui sesuatu tentang leluhurnya itu. Namun belum sempat menjawab, tiba-tiba muncul Tuan Long dari dalam goa. Dia langsung menyampaikan bahwa Mingjue sangat sombong, yang berani melanggar perjanjian dan menerobos penghalang dunia manusia. Mendengar itu kedua tetua klan harimau langsung pucat dan terduduk lemas. Meskipun leluhur Ming salah, tapi kultivasinya kuat dan memiliki banyak teknik rahasia. Tidak mungkin jika beliau bisa mudah dikalahkan. Lanjut mereka memohon agar Tuan Long melakukan ramalan. Karena merasa iba Tuan Long membantu mereka, agar menemukan kepastian tentang Mingjue. Tuan Long mengeluarkan artefak tempurung kura-kura, tiba-tiba tempurung tersebut bergetar dan memancarkan cahaya emas. Saking silaunya, sampai membuat Tusi dan tetua klan harimau tidak sanggup melihatnya langsung. Tuan Long mulai menafsirkan ramalannya, terlihat 3 koin perunggunya pada somplak. Yang menurut Tuan Long ini menandakan kemalangan besar, kedua tetua itu langsung terdiam mematung saking terkejutnya. Lanjut Tuan Long menyampaikan nasib yang dialami Mingjue, yang merupakan hukuman surga atas tindakannya. Secara detail Tuan Long memberitahukan bahwa mayat Mingjue terbakar api, karena dibuat sate oleh Ye Chengqing. Dan orang yang membunuhnya bukan seorang kultivator biasa, melainkan keberadaannya yang jauh lebih tinggi, bahkan kekuatannya tidak terukur oleh artefak ramalanku. Para tetua ingin mengetahui sosok tersebut, mereka akan membalaskan dendam atas kematian Mingjue. Namun Tuan Long tidak bisa mengungkap sosok tersebut, dengan alasan karena itu di luar batas kemampuannya. Tuan Long menyarankan mereka agar jangan mencari tahu sosok itu lebih jauh, lebih baik segera pulang jangan sampai seluruh klan Tiger terbawa menderita. Para tetua memahami perkataannya, karena keberadaan ahli tersebut bahkan tidak bisa diintip oleh Tuan Long. Tidak lupa mereka berterima kasih kepada Tuan Long, dan akan membuat peraturan baru bagi klannya. Akhirnya mereka pun pergi kembali ke habitatnya. Lanjut Tuan Long menanyakan apa alasan Tusi ingin menemuinya. Tusi menceritakan mengenai pertanda, atas seluruh kekayaan klan rubah di Gunung Persik, yang dihisap oleh sebuah energi yang misterius. Tuan Long pun melihat dulu situasinya lewat cermin surgawi, dalam sekejap saja Tuan Long sudah mengerti kondisinya. Lanjut Tuan Long mulai menjelaskan kepada Tusi, kekayaan klan rubah hanya bisa digunakan oleh rasnya sendiri bukan. Karena keberuntungan yang sudah ditakdirkan, kekayaan Gunung Persik telah ditransferkan ke anggota klan rubah yang terpilih. Lanjut Tusi mengatakan, bahwa semua ras rubah di punggung bukit selatan tinggal di Qingqiu. Tiba-tiba Tuan Long mengingatkan Tusi, tentang keberadaan putri ke-13 yang kabur dari pernikahan. Sontak Tusi begitu terkejut, apakah fenomena ini ada kaitannya dengan gadis itu? Jika aku tidak salah, seharusnya semua kekayaan itu pergi menuju Sisan. Tusi masih keras kepala, dia ngotot bahwa semua itu tidak mungkin, karena Sisan belum mencapai alam Raja Iblis, bagaimana bisa dia menerima kekayaan sebanyak itu? Lanjut Tusi meminta Tuan Long, agar melihat siapa yang menciptakan keberuntungannya Sisan. Meski sedikit sulit Tuan Long akan berusaha, melakukan yang terbaik untuk membantu. Tuan Long mulai memusatkan kekuatannya, dengan metode yang sama saat meramal tetua klan harimau. Tiba-tiba di atas langit kilatan petir mulai bergemuruh, di saat Tuan Long hampir selesai melakukan ramalannya, tiba-tiba petir menyambar ke arahnya sangat kuat, bahkan Tusi sampai terhempas jauh dari lokasi tersebut. Tuan Long langsung terduduk, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah. Dan tubuhnya yang gemetaran, Tuan Long mengatakan bahwa surga tidak menghendaki dirinya untuk menyelidiki sosok tersebut. Pindah ke situasi Master Chang yang sedang menuju kota Xiaoqi. Dengan sangat kesal dia akhirnya dapat menemui Ye Chengqing, karena Zitian baru kembali ke sektenya.
Master Chang yang sebagai juniornya Ye Chengqing, datang mengunjungi untuk berterima kasih atas bantuan tempo lalu. Tiba-tiba sebuah tangan dari belakang menepuk pundaknya, Master Chang langsung berbalik dengan sangat penasaran, ternyata itu adalah Zitian yang mengikutinya secara diam-diam. Bahkan di belakang mereka terlihat Suixin dan leluhur Yan sedang berjalan menuju kota Xiaoqi juga. Dengan tergagap Master Chang menanyakan mengapa Zitian belum kembali. Sepertinya akan ada pertemuan yang tidak terduga, dari para master di kediaman Ye Chengqing.